Deklarasi Istiqlal 2024 yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, Kamis 5 September 2024 merupakan langkah yang patut diapresiasi dalam upaya mempromosikan dialog antar agama serta mengatasi dua isu besar, yakni dehumanisasi dan kerusakan lingkungan. Meski deklarasi ini tampak progresif dan membawa harapan bagi kerukunan umat beragama, penting untuk meninjau kembali implementasi konkretnya serta dampaknya dalam konteks sosial politik. Pertama, mari kita lihat isu dehumanisasi. Meski isu ini sangat relevan di tengah maraknya kekerasan dan ketidakadilan sosial, seringkali digunakan secara retoris tanpa solusi nyata. Dehumanisasi adalah proses di mana individu atau kelompok diperlakukan seolah-olah kurang manusiawi atau tidak pantas mendapat hak dan martabat sebagai manusia. Berdasarkan laporan Polri, terdapat 137.419 kasus kejahatan di Indonesia selama Januari sampai April 2023, meningkat 30,7% dibandingkan di periode yang sama tahun sebelumnya. Tindak kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan penganiayaan menunjukkan bahwa isu dehumanisasi benar-benar nyata. Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch mencatat ada 791 kasus korupsi sepanjang tahun 2023 dengan 1.695 tersangka. Ini menunjukkan bahwa korupsi sebagai bentuk dehumanisasi juga terus meningkat. Pertanyaannya adalah apakah para tokoh agama mampu menggerakkan umatnya untuk mencegah dehumanisasi, terutama di kalangan umat mereka sendiri. Seringkali pemimpin agama hanya menyampaikan seruan moral tanpa memberikan dorongan struktural untuk perubahan. Bahkan dalam beberapa kasus, ajaran agama justru digunakan untuk melegitimasi kekerasan terhadap kelompok yang berbeda agama, etnis, ataupun gender. Kedua, mari kita telah isu kerusakan lingkungan. Di tengah krisis ekologi global, memang sangat tepat bahwa para tokoh agama menyentuh aspek moral dalam melestarikan lingkungan. Lantas, seberapa besar peran nyata para pemimpin agama dalam mencegah eksploitasi lingkungan? Data menunjukkan bahwa sebanyak 14.000 studi terkait perubahan iklim menyimpulkan bahwa penyebab utama kenaikan suhu bumi sebesar 1,1 derajat Celcius adalah pembakaran bahan bakar fosil. Di Indonesia, berdasarkan data IPBES 2018, negara ini kehilangan hutan seluas 680.000 hektar setiap tahun, terbesar di Asia Tenggara. KLHK juga mencatat bahwa dari 105 sungai di Indonesia, 101 diantaranya tercemar sedang hingga berat. Sementara itu, Walhi menemukan bahwa 12,3 juta hektar hutan telah dikuasai oleh 25 konglomerat sawit dan 5,8 juta hektar diantaranya sudah menjadi perkebunan sawit. Dalam konteks ini, peran para pemimpin agama seringkali hanya terbatas pada wacana, tanpa aksi nyata di tingkat kebijakan. Jika deklarasi Istiqlal benar-benar ingin mengatasi krisis lingkungan, para tokoh agama harus berani mendesak pemerintah dan korporasi yang seringkali menjadi pelaku utama perusakan alam, bukan sekadar mengutuk dari kejauhan. Selain itu, perlu dipertanyakan sejauh mana deklarasi ini dapat berdampak di tingkat lokal. Di Indonesia, ketegangan antara agama dan konflik sosial masih sering muncul, baik dalam bentuk intoleransi maupun persekusi. Keterlibatan tokoh agama dalam mengatasi konflik ini seringkali lebih bersifat simbolis, terbatas pada upacara atau deklarasi, tanpa adanya tindakan nyata di lapangan. Dialog antara agama yang sejati harus melibatkan pergerakan di tingkat akar rumput, di mana ketidakadilan struktural sering terjadi.